Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sober BNNP Aceh. Wah, senang sekali ya. Hari ini saya Safitri Alfionita akan menemani bincang podcast Anda. Rekan-rekan yang ingin nonton podcast ini bisa langsung kepoin ke IG-nya BNN Provinsi Aceh. Dan tema podcast kita hari ini adalah Poluan Presisi Mewujudkan Indonesia Bersih Narkoba. Tepat di tanggal 1 September 2024 merupakan momentum memperingati Hari Polisi Wanita yang ke-76. Banyak dedikasi yang sudah dilakukan oleh para poluan untuk negeri, mulai dari melindungi dan mengayomi. Dan hari ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa, seorang poluan senior, Ibu Kombes Pol Dr. Sulistiana MSI CRGP CHCM CRPP. Wah, panjang sekali ya ternyata titel beliau. Mungkin teman-teman kalau memang mau lebih mengenal, nanti kita bisa tanya-tanya ya. Dan yang akan berbagi ilmu kepada kita dan pastinya sangat bermanfaat kepada kita. Dan sebelum kita mulai, kayaknya saya mau ngasih profil singkat dari Ibu Dr. Ana nih. Yang pertama, beliau dinas di BNN selama 17 tahun di beberapa unit kerja sama nasional dan internasional dan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, dosen pasca sarjana di beberapa perguruan tinggi. Sepertinya bisa 4 SKS nih teman-teman kalau kita ngobrol sama Bu dosen ya. Dan saat ini sebagai Sekjen Dewan Kehormatan Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi. Dan yang keempat, Ketua Bidang Hukum Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia. Tanpa berlama-lama, yuk kita sapa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, selamat sore. Sore Ibu, bagaimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Pasti Sober BNNP agak gimana gitu ya dengar tadi titelnya Ibu. Mungkin boleh sedikit Ibu? CRGP, CHCM itu apa Ibu? Mungkin teman-teman kita pengen tahu juga. Iya, rasanya kalau diilustrasikan ini panjang banget ya. Yang jelas sertifikasi profesi ini kan sekarang wajib. Iya. Nah, bagi saya sebagai polisi dan kebetulan saya juga kriminolog dari Universitas Indonesia. Jadi saya merasa penting untuk melakukan sertifikasi juga. Yang terkait dengan bagaimana membaca sebuah resiko yang mungkin terjadi dalam sebuah organisasi agar tidak mengganggu kelancaran pencapaian kinerja. Itulah ada CRGP dan CRPP secara khusus pada public sector. Dan yang kedua ada CHCM, itu sertifikasi khusus human resource. Jadi bagaimana kita mengelola sumber daya manusia pada satu organisasi secara prosedural untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi tersebut. Ya, memang proses yang panjang juga, dan saya pikir untuk mendorong kinerja semua kita membutuhkan sertifikasi tersebut. Baik, mohon izin Ibu, sekarang Ibu berdinas di mana Bu? Sekarang di Inspektorat Pengawasan Umum Mabes Polri. Di Mabes Polri. Iya. Oke, baik Ibu. Mungkin kita bisa masuk langsung Bu ya, sharing-sharing. Boleh. Gimana nih pendapat Ibu tentang permasalahan perkembangan narkotika saat ini Bu? Iya, memang sejak saya dinas di BNN selama 17 tahun dan 2016 kembali diminta oleh Mabes Polri untuk berdinas di Mabes Polri, dan walaupun tidak meninggalkan sama sekali pekerjaan dan profesi untuk memberikan insight dan banyak informasi terkait dengan narkotika, khususnya bagi para remaja dan pemuda secara spesifik di perguruan tinggi, membuat saya juga merasa terpanggil untuk menambah literasi nih tentang narkotika, ya kan? Dan menurut saya, walaupun kita sudah bekerja selama hampir sekian periode, rasanya kok narkotika nggak habis-habis ya, gitu. Iya. Masyarakat pun pasti bertanya ya kan, ini kok Badan Narkotika Nasional, Polri, dan aparat hukum lainnya sudah bekerja optimal ya kan, untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Tapi narkotika nggak habis-habis. Iya, benar sekali. Iya, memang ada faktor-faktor yang masyarakat mungkin tidak pernah berpikir bahwa postulat kejahatan itu apabila
para APH ini tidak bekerja, maka kejahatan akan naik. Baik. Artinya kejahatan itu akan bertumbuh seimbang dengan intensitas aparat penegak hukum yang menurun. Jadi tidak begitu saja narkotika kemudian meningkat atau menurun. Jadi banyak faktor ya. Dan salah satunya adalah diskrepansi regulasi antar wilayah itu juga menentukan. Kenapa? Ketika ada regulasi masuk, maka otomatis baik masyarakat maupun pelakunya akan menghitung seberapa besar kemungkinan sanksi yang diperoleh oleh pelaku, kemudian oleh penyalahguna dan masyarakat dari proses atau tindakan hukum yang mereka lakukan, yaitu penyalahguna dan pengedar gelap narkotika. Nah, saya pikir dari tahun ke tahun, walaupun nampak angkanya tinggi, tapi saya berpikir itu masih banyak bias yang perlu dipikirkan oleh masyarakat, yang bukan berarti para APH termasuk BNN tidak bekerja, ya. Tetapi faktor-faktor lain juga harus dipertimbangkan, terutama tentang akses masuk substance dari luar negeri ke negara kita, kemudian perbedaan hukum yang memungkinkan akses itu lebih lebar, kemudian pemahaman masyarakat terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dan ini yang juga menjadi poin penting, bagaimana pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh para APH, khususnya Badan Narkotika Nasional, untuk yang pertama memberikan pemahaman, kemudian menumbuhkan kepedulian masyarakat dan sadar untuk melakukan secara bersama-sama dalam rangka mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Iya, benar sekali Ibu. Berarti untuk memberantas peredaran gelap narkoba ini bukan hanya tugas aparat hukum ya Bu ya? Pasti. Tetapi juga harus ada kontribusi dari masyarakat. Masyarakat, Ibu, ya? Iya, setuju. Benar Ibu. Mohon izin Ibu, mungkin Ibu sudah dengar kasus yang lagi happening sekarang ini Ibu. Iya. Ada seorang anak remaja Ibu, yang mirisnya dia masih berumur 20 tahun. Dan sayang sekali dia berasal dari Aceh dan ditangkap di Pekanbaru Ibu. Iya. Dia seorang kurir sabu Ibu. Bagaimana tanggapan Ibu terhadap kasus tersebut? Iya. Ya, memang untuk kasus wanita dan anak, khususnya dalam penyalahgunaan narkotika, sebenarnya sih tidak spesifik pada penyalahgunaan narkotika. Kasus anak dan wanita itu menjadi meningkat dalam 5 tahun terakhir. Dan terkait dengan kurir, ini kan menjadi salah satu modus dari para produsen dan distributor narkotika untuk menggunakan wanita sebagai instrumen di dalam peredarannya. Nah, ini tidak hanya narkotika tetapi juga kejahatan-kejahatan lain. Saya pikir berkorelasi dengan sebuah kondisi di mana saya sebagai kriminolog melihat bahwa produsen dan pengedar narkotika melihat ada vulnerability, yaitu kerentanan dari wanita yang itu dimanfaatkan oleh mereka. Nah, seperti kita tahu bahwa secara teoritis para pelaku narkotika ini memanfaatkan 4 hal. Yang pertama jaringan, kemudian yang kedua zat itu sendiri, kemudian yang ketiga kesempatan, di mana secara struktur sosial wanita itu dianggap lemah, subordinary, kemudian dapat diperdaya. Dan yang terakhir adalah profit yang harus diperhitungkan oleh mereka ketika menggunakan wanita sebagai kurir. Yang pertama accessible, rata-rata mungkin asumsi saya sampai saat ini secara sosial wanita dapat melakukan komunikasi secara lebih soft sehingga target lebih mudah untuk dicapai. Kemudian yang kedua rata-rata secara manusiawi orang akan melihat wanita lembut dan tidak mungkin dilakukan proses yang intimidatif, kemudian represif, tidak mungkin, sehingga lebih
memiliki kesempatan untuk diloloskan. Benar. Pada saat melewati gate-gate tertentu yang sebenarnya itu merupakan akses yang sangat rawan bagi bagi masyarakat dalam hal peredaran gelap narkotika. Yang ketiga adalah ada kecenderungan penilaian bahwa pada kondisi tertentu wanita lebih lebih rentan, yaitu terkait dengan kondisi sosial dan ekonomi. Nah, ini yang saya sebagai polisi wanita dan secara umum wanita, saya ingin memotivasi, menginspirasi bahwa hal yang pertama harus dimiliki oleh wanita adalah kekuatan finansial, kemandirian finansial, sehingga tidak terjerat dalam dalam kejahatan, khususnya peredaran gelap narkotika, di mana wanita rata-rata dimanfaatkan untuk instrumen mobilisasi atau ekspedisi narkotika. Dan secara khusus untuk usia 20-an tahun, ya, ini kategori pemuda ya, bukan remaja lagi sebenarnya ya kan. Memang kita tahu bahwa pada usia produktif antara 15 sampai 60 tahun sekarang ya, menurut PBB disebut pemuda, ini memang sangat rentan, dan khususnya pada usia 20 tahun di mana seseorang itu mengalami proses identifikasi diri yang cukup cukup tinggi, dengan segala macam identitas, yaitu ekonomi, kemudian sosial, kemudian hal-hal lain dalam kehidupan yang diharapkan oleh seseorang. Disitulah mereka berproses untuk mencari posisi yang kira-kira dapat mengkategorikan dirinya dalam status sosial yang baik. Benar. Nah, saya menduga karena pada usia-usia tersebut biasanya anak-anak remaja dan pemuda, khususnya wanita ini kecenderungan membutuhkan finansial yang lebih tinggi, ya kan, sehingga tidak menutup kemungkinan ada ketertarikan untuk terlibat di dalam bisnis tertentu, dan tidak menutup kemungkinan sengaja atau tidak berada dalam jejaring peredaran gelap narkotika. Benar sekali Ibu, karena yang kita lihat sekarang ini banyak kurir-kurir itu kalau bukan anak remaja pasti wanita ya Bu ya. Yeah. Dan kebanyakan pasti orang awam melihatnya itu kalau wanita gampang dibohongi, atau karena mohon izin Ibu, mohon maaf, wanita ini terlihat ayu, santun, jadi tidak mungkin gitu kalau si ibu ini atau si wanita ini melakukan kejahatan tersebut itu Ibu ya. Dan kira-kira Ibu apa sih yang melatar belakangi si anak ini tadi? Dan saya dengar di kasus ini anak ini membawa 1 kilogram sabu Ibu. Iya. Iya. Bagi kita semua melihat fenomena ini, yang bersangkutan cukup berani yang jelas ya kan. Iya. Tetapi dalam pemikiran saya mungkin kebutuhannya cukup tinggi. Benar. Bagi yang bersangkutan untuk mendapatkan profit ya, untuk mendapatkan keuntungan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Memang saya tidak mendapatkan informasi yang sangat detail tentang bagaimana kehidupan yang bersangkutan, tetapi bagi yang usia 20-an tahun dengan struktur sosial yang punya nilai-nilai keagamaan yang cukup tinggi, yaitu dari Aceh kan ya, yang bersangkutan ini memang sangat menjadi pertanyaan bagi kita semua, yang tidak menutup kemungkinan dalam struktur sosial terkecilnya, yaitu keluarga, yang bersangkutan mungkin mengalami hal-hal yang tidak diharapkan dalam kehidupannya,
yang itu juga banyak terjadi pada remaja dan pemuda lain. Misalnya ada yang broken home, kemudian putus sekolah juga, atau memang dalam lingkup keluarganya memang kurang perhatian, ya kan? Nah, ini menjadi faktor-faktor penentu bagi seseorang untuk mencari identifikasi diri keluar ke lingkungan eksternal, dan ini banyak terjadi. Oleh karena itu, setiap keluarga yang memiliki anggota keluarga pada usia tersebut lebih dapat mencurahkan perhatian agar yang bersangkutan dapat dirangkul untuk ditanamkan nilai-nilai yang lebih lebih soft, kemudian lebih progresif untuk dapat diarahkan ke hal-hal yang positif dan baik. Iya, berarti dukungan dari keluarga itu sangat penting, Ibu ya? Sangat penting, sangat penting. Dan lingkungan sekitar juga sepertinya memang harus mendukung ya, Bu, sehingga kita generasi muda ini terhindar dari penyalahgunaan narkoba, Ibu ya? Sepakat. Dan saya rasa kasus-kasus seperti ini, Bu ya, yang merusak citra Indonesia, karena Indonesia untuk menjadi Indonesia emas itu harus terbebas dari penyalahgunaan narkoba dan permasalahan lainnya, Ibu ya. Iya, khususnya bagi generasi muda ya, Mbak Nita ya. Benar, Ibu, benar sekali. Mungkin closing statement-nya, Ibu, ada nggak, Bu, saran untuk remaja, terutama untuk anak-anak milenial, anak Gen Z, Ibu ya, sekarang kata-katanya, agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba? Walaupun saya termasuk kelompok baby boomers, siap, Ibu. Tapi saya sangat menyukai seluruh strategi yang dilakukan oleh para Gen Z. Sebenarnya sekarang bukan Gen Z lagi ya, Mbak Nita ya. Mohon izin, Ibu. Ini kelompok apa ya? Sekarang apa ya? Kira-kira? Kalau Mas Anita masih Gen Z, Ibu. Oh, Gen Z ya. Iya, Ibu. Kan ada beberapa periode ya. Nah, sekarang sudah digital ya. Kaum digital. Kalau yang milenial itu masih pada elektronik ya. Benar. Nah, kalau yang generasi sekarang sudah digitalize semua ya kan. Ada 3 hal yang sampai saat ini sebenarnya APH tidak pernah lepas dari strategi itu, yang selalu kita sarankan kepada yang pertama struktur sosial paling kecil yaitu keluarga, termasuk yang bersangkutan yaitu generasi muda. Yang pertama adalah komunikasi. Siap, seringkali kelompok yang tadi teridentifikasi kelompok produktif antara 15 sampai 60 ini ada jeda komunikasi. Jeda komunikasi ini juga kadangkala untuk yang sekarang kita melihat gara-gara teknologi juga gitu kan. Kadang-kadang terputus. Tetapi seharusnya teknologi juga menjadi instrumen komunikasi untuk mengabsorb semua informasi yang yang melibatkan usia-usia produktif ini gitu. Sehingga mereka tidak terputus, merasa dipantau, merasa diajak dan merasa dilibatkan dalam berpikir tentang semua masalah-masalah yang terjadi di keluarga maupun di lingkungan sekitar, sehingga mereka merasa diberdayakan. Salah satu hal yang sering terjadi ketika saya tanya pada beberapa kali survei dan penelitian, mereka dianggap masih anak kecil. Padahal mereka sudah teridentifikasi sebagai pemuda yang seharusnya mereka sudah dianggap punya kemampuan untuk ikut bersama-sama berperan dalam menyelesaikan masalah, dalam melakukan satu kegiatan yang positif, termasuk untuk masyarakat sekitarnya. Jadi jangan dianggap mereka selalu anak kecil. Komunikasi ini penting, yang pertama untuk menjembatani jika ada perbedaan. Seringkali orang tua atau orang-orang di sekitar itu menganggap anak-anak muda itu punya dunianya sendiri. Nah, sehingga yang lebih senior itu tidak merasa perlu untuk ikut bersama-sama mereka untuk mengetahui bagaimana dunianya dan untuk bersama-sama menggandeng mereka ke hal-hal yang positif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah informasi. Seringkali yang lebih senior atau orang tua merasa bahwa satu informasi itu hanya untuk kebutuhan
dirinya dan peer-nya di usia-usianya. Jadi bagi orang tua berpikir bahwa dirinya adalah peer juga bagi yang bersangkutan, walaupun pada usia yang berbeda. Apa yang kita butuhkan adalah informasi. Milikilah semua informasi pada usia tertentu yang menjadi anggota keluarga, sehingga kita bisa masuk untuk mengkomunikasikan. Seringkali kan orang tua nggak merasa perlu bicara soal gadget, ya kan? Nggak merasa perlu bicara soal digital, sehingga yang muda dengan dunianya, yang tua juga dengan dunianya. Iya. Nah, itulah fungsinya ketika kita masuk ke dunia teknologi sekarang, kita juga menggunakan teknologi tersebut untuk mengabsorb semua informasi dalam rangka komunikasi dengan kelompok usia yang berada di lingkungan kita. Kemudian yang ketiga adalah edukasi. Nah, edukasi ini nggak henti-hentinya saya pikir, termasuk Badan Narkotika Nasional. Saya pun selama 17 tahun di Badan Narkotika Nasional juga hadir pada kelompok-kelompok tertentu dan sangat beragam. Dari kelompok keagamaan, pondok pesantren, sekolah-sekolah yang orientasinya keagamaan, kemudian ke sekolah-sekolah umum, ke kelompok-kelompok masyarakat yang sifatnya tidak terstruktur sampai dengan hobi. Contohnya kalau dulu tuh salah satunya adalah kelompok motor tiger misalnya. Nah, itu menjadi sasaran kami pada hari-hari tertentu ketika mereka kumpul. Kemudian kita undang beberapa sponsor yang terkait dengan produsen motor untuk memberikan sekedar edukasi, small education tentang tentang produksinya dan langkah-langkah untuk terhindar dari peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaannya dalam pergaulan mereka. Kemudian kelompok-kelompok lain juga kita kita petakan dan kita lakukan pendekatan dengan menyampaikan small education tadi. Apakah melalui flyer, apakah melalui komunikasi langsung, dan saya pikir untuk saat ini mungkin ada teknik yang digitalize, mungkin digital flyer, mungkin TV dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, nah ini yang menjadi tantangan bagi kita semua adalah literasi. Literasi menjadi sangat penting bagi kita semua untuk mengetahui tidak hanya soal narkotikanya, tetapi bagaimana strategi dan upaya-upaya yang harus dilakukan setiap orang, setiap komponen masyarakat, setiap lembaga yang merasa memiliki tugas pokok dan perannya di dalam melibatkan semua remaja dan pemuda agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Ini yang bisa saya sampaikan untuk para generasi muda. Ya, luar biasa Ibu, banyak poin-poin penting yang bisa kami petik dari podcast kita hari ini, Ibu. Terima kasih sekali lagi Ibu sudah berhadir di podcast BNNP Aceh yang Ibu sempatkan hadir di sela-sela kesibukan Ibu. Kami bangga sekali Ibu. Ibu yang seorang pejabat di Itwatsum Mabes Polri dapat menyempatkan waktu dan berbagi ilmu ke BNN Provinsi Aceh serta teman-teman sober BNNP Aceh. Dan kami doakan Ibu semoga Ibu semakin sukses dan semoga cepat pecah bintangnya ya Bu ya. Amin. Terima kasih doanya. Kami bangga sekali Bu menjadi wanita yang tangguh dan berprestasi Ibu ya tentunya. Dan semoga obrolan kita tadi menjadi motivasi agar generasi muda terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Amin. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati Ibu kan. Maka dari itu mari bersama kita memberantas penyalahgunaan narkoba. Seperti biasa ada pantun nih buat sober BNNP Aceh. Jalan-jalan ke Kota Juang supaya nggak bosan main gitar. Ayo kakak dan abang bersama BNN dukung generasi bersinar. Mohon izin Ibu, mungkin ada pantun closing dari Ibu? Ya pasti dong, kalau tadi Mbak Nita sudah sampaikan pantun, saya juga akan membalasnya loh. Main bola bareng Om Juki. Cakep.
pulangnya makan ayam bakar. Cakep. Polwan untuk negeri, wujudkan Indonesia bersinar. Luar biasa. Demikian podcast kita pada hari ini. Saya Safitri Alfionita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat tanpa narkoba.